Pasca pengumuman hasil rekapitulasi nasional, perolehan suara dalam Pilpres 2024, kubu pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin, melayangkan gugatan kepada MK terkait perselisihan hasil pemilihan presiden. Isu gugatan tersebut dinilai oleh Yusril Ihsamahendra lebih banyak narasi asumsi dan hipotesis dibanding bukti. Lantas, seperti apa tanggapan pakar hukum tata negara terkait hal ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perselisihan hasil pemilihan umum pasca pengumuman hasil rekapitulasi nasional perolehan suara dalam Pilpres 2024 pada 20 Maret lalu, kubu nomor 1 Anies Muhaimin pun melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, di mana pemohon mendalilkan hasil perhitungan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin kekuasaan serta pelanggaran prosedur. Selain itu, pemohon meminta MK agar memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang. Hal tersebut pun mengundang berbagai komentar di masyarakat, termasuk Yusril Ihsamahendra, Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yang menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh kubu 01 lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada bukti konkret. Terlebih sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah sekalipun MK membatalkan seluruh hasil pemilu dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Fajrul Rahmajurdi, menanggapi bahwa sebagai gugatan hukum, perselisihan hasil pemilu haruslah membawa alat bukti yang cukup untuk memastikan bahwa ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu. Menurutnya, perselisihan sengketa pemilu ini tidak hanya menyangkut analisis hukumnya saja, namun juga analisis non-hukum yang akan menjadi pertimbangan oleh hakim di pengadilan. Pemirsa yang saya muliakan, tentu saja sengketa Pilpres ini telah membuat banyak mata untuk melihat ke sana dan orang banyak berasumsi dari sisi pendukung 01 dan 02 ada harapan agar ada pemilu ulang atau perhitungan suara ulang, tetapi dari pihak 02 akan mengatakan ini impossible kalau dilakukan pemilihan ulang atau penghitungan suara ulang. Lalu apa yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi? Yang pasti adalah para pihak akan mengajukan argumen dan barang bukti yang valid untuk meyakinkan hakim, karena pengadilan ini sesungguhnya jantungnya ada pada keyakinan hakim. Selama hakim meyakini alat bukti dan argumen-argumen rasiologis yang disampaikan oleh para pihak, maka hakim akan menuntut berdasarkan itu semua. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa hipotesisnya, apa dugaan sementara yang diajukan oleh pihak 01 dan 03. Ya, dugaannya adalah bahwa ada kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu itu menurut mereka berlaku sistematis, TSM, terstruktur sistematis dan masif. Dengan dalil itu maka mereka meminta mahkamah untuk menganulir hasil pemilu yang ada dan meminta untuk dilakukan pemilu ulang atau penghitungan suara ulang. Sejauh mana mahkamah meyakini bahwa kecurangan pemilu itu TSM? Oleh siapa TSM itu dilakukan? Apakah selama proses pemilu itu kebijakan pemerintah juga adalah bagian dari TSM? Tentu kita akan lihat apakah dalil ini misalnya bansos yang dicurigai selama ini sebagai instrumen untuk untuk memuluskan pasangan tertentu dan menegasikan pasangan yang lain. Nanti kita akan lihat apakah bansos itu adalah merupakan bagian dari upaya kecurangan pemilu yang TSM itu atau tidak. Jika iya, maka hakim akan punya keyakinan tersendiri untuk memutuskan. Karena begini, putusan mahkamah ini saya menganggap perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi
tidak hanya anasir konstitusinya, tidak saja anasir hukumnya yang akan diperhatikan nanti, tapi ada pertimbangan-pertimbangan non-hukum, anasir-anasir non-hukum yang akan muncul. Sebab itulah hakim nanti akan melihat secara luas horizon pemilu ini, hasil pemilu ini akan kemana, dan tidak sekedar melihat norma-norma hukum, norma-norma konstitusi, dan tidak sekedar melihat juga jenis pelanggaran yang dilakukan. Di samping itu mereka akan melihat nanti akibat hukum, akibat politik, dan akibat sosial apa yang akan timbul jika putusan itu mereka ambil. Jadi itu yang akan mahkamah pertimbangkan di dalam mengadili sengketa sengketa hasil pemilu ini. Menurut Fajlur, meski kemungkinannya tetap ada, namun pemungutan atau penghitungan suara ulang hanya terkhusus di tempat TPS atau wilayah tertentu saja yang terbukti terjadi kecurangan dalam proses pemilihannya. Sementara itu, untuk pemungutan atau penghitungan suara ulang secara keseluruhan adalah sebuah ketidakmungkinan karena didasari atas banyak faktor, salah satunya soal penggunaan anggaran negara. Ia juga memprediksi hasil dari gugatan yang diajukan ke MK dengan berbagai pertimbangan. Prediksi yang paling mungkin 02 menang. Karena rentang persentase suara ini terlalu jauh untuk dibalikkan gitu ya. Rentangnya terlalu jauh untuk dibalikkan, itu satu. Yang kedua, saya yakin mahkamah tidak akan terlalu jauh mengambil anasir non-hukum untuk mengadili pemilu ini, misalnya bahwa kecurangan ini merusak demokrasi dan seterusnya. Semua dalil ini benar secara substansial, tetapi tentu mahkamah akan banyak mempertimbangkan hal-hal lain karena range suara, jumlah suara ini terlalu jauh, itu satu. Pengadilan perselisihan hasil pemilu ini nanti akan kita lihat apakah mahkamah, ini kan sisa 8 hakim ini sebenarnya. Kita juga harus melihat bagaimana kalau 4-4 yang terjadi di dalam. Tetapi saya pikir tidak, karena range jarak suara antar kandidat terlalu jauh, itu satu. Yang kedua, mahkamah akan melihat potensi yang akan terjadi, potensi sosial, potensi politik yang akan timbul jika keputusan itu melawan kehendak hasil pemilu yang ada. Meskipun mungkin publik menganggap ini prosesnya curang dan seterusnya, kecurangan kan itu harus dibuktikan. Nah, proses inilah nanti yang akan kita lihat apakah mereka 01 dan 03 berhasil membuktikan atau tidak di dalam pengadilan pemilu yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat, publik berharap apapun putusan MK harus diterima oleh para pihak dan pendukungnya dengan jiwa besar, dan putusan MK dimaknai pula sebagai hasil akhir dari pertarungan Pilpres 2024. Husnaini Putri Intan, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.